Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap dalam topik kita, takut yang benar. Nah, kali ini kita akan memikirkan takut kepada Tuhan dalam konteks yang positif. Kalau pertama kita sudah berbicara takut kepada Tuhan tapi dalam perspektif negatif, maka kita juga bicara tidak takut kepada Tuhan juga dalam perspektif negatif. Maka sekarang kita akan membicarakan takut kepada Tuhan dalam perspektif yang positif. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-2. Ulangan 6 1-2. Saya akan membacakannya untuk kita. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan dan dengeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Takutlah kepada Tuhan Allahmu. Nah, ini menjadi menarik sekali, saudara. Pertama, umat itu dituntut untuk takut kepada Tuhan bukan saja satu generasi, tetapi semua generasi. Artinya, bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Maka orang tua yang mewarisi rasa takut yang benar kepada Tuhan harus menurunkan menjadi warisan kepada anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu kita memperhatikan, saudara, takut kepada Tuhan adalah merupakan tuntutan Tuhan. Karena takut di sini bukan takut dalam pengertian, ngeri begitu ya. Tetapi takut itu respect, itu hormat kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu tuntutan yang harusnya ada di dalam kehidupan setiap anak manusia. Karena itu memang merupakan sebuah tragedi yang sangat mengerikan ketika kita tidak mempunyai rasa takut lagi kepada Tuhan. Karena di dalam benak kita sudah penuh dengan keberdosaan sehingga tidak mempunyai ruang untuk takut lagi kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu perintah ini menjadi perintah serius yang harus kita perhatikan. Tempat yang akan kau duduki dimanapun yang kau pergi, kapanpun itu, tidak ada alasan bagimu untuk tidak takut kepada Tuhan. Artinya, saudara, kamu tidak boleh takut kepada yang lain sehingga menjadi tidak takut kepada Tuhan. Ya, kamu tidak boleh takut kepada kenyataan hidup yang kalau kamu hidup benar, maka kamu bisa susah. Tidak ada alasanmu untuk takut. Tetapi kamu takut harus kepada Tuhan Allahmu di dalam kondisi dan situasi apapun. Itu dituntut dari kita. Nah, oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama mengapa kita harus takut kepada Tuhan. Pertama, kita harus takut kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menjadikan kita. Karena Tuhanlah Tuhan kita. Oleh karena itu takut kepada Tuhan yang menjadikan kita sudah pada tempatnya. Karena Dia bukan saja pencipta, tetapi Dia juga adalah pemelihara hidup kita. Jikalau Dia tidak memelihara hidup kita, mau apa kita? Mau bagaimana kita? Nah, oleh karena itu, saudara, Dia sang pencipta yang setia di dalam pemeliharaannya. Maka Dia sang pencipta yang terus memelihara, menuntut takut kepada Dia. Bukankah itu sebetulnya logis? Tanpa diminta pun sudah seharusnya kita takut kepada Tuhan. Ya. Jadi, memahami hakikat ini penting sekali. Tetapi mungkin saudara akan berkata Dia kan pencipta pemelihara. Jadi, udahlah, nggak apa-apa. Yuk, ngelawan-ngelawan dikit juga nggak apa-apa, begitu ya. Alah, nanti namanya juga pemelihara pasti terus memperhatikan begitu. Ya. Nah, saya pikir saudara akan mengalami kesalahpahaman yang serius sekali dalam bagian-bagian seperti ini. Kenapa, saudara? Karena jikalau kita memikirkan bahwa Dia adalah pencipta, ya, dan pemelihara, lalu dalam perspektif yang salah kita menjadi tidak takut kepada Dia, wow, itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Dia adalah pencipta pemelihara, tetapi Dia juga pencemburu. Nah, pengertian pencemburu ini artinya, ya Allah yang tidak akan mau melihat engkau berbuat dosa. Ya Allah yang menuntut engkau untuk hidup kudus, di hadapannya seperti Dia kudus adanya. Jadi, jangan salah menerjemahkan Allah sebagai pencipta dan pemelihara dalam konteks yang salah. Sehingga saudara berpikir bahwa Allah pencipta dan Allah pemelihara itu bisa dipermainkan. Takut akan Tuhan dalam kesungguhan, takut akan Tuhan dalam keseriusan, itu harus menjadikan menjadi sebuah perhatian kita. Kita harus terus hidup menerus di dalam ruang sana yang gentar terhadap Dia, sang pencipta pemelihara, tetapi juga Allah yang menuntut supaya kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Maka takut akan Allah itulah akan menumbuh kembangkan sikap hormat
yang akan memberi warna keagamaan yang absolutely benar. Jadi kalau kita melihat sebetulnya, ketika agama-agama menampilkan keberingasannya, termasuk dalam hal ini saya berbicara kekristenan, ketika tidak lagi mampu mengekspresikan cinta kasih seperti tuntutan Tuhan, hidup suci seperti tuntutan Tuhan, kan patut dipertanyakan. Apakah sebetulnya agama itu adalah agama yang betul-betul takut kepada Tuhan, atau sekedar semboyan dan slogan untuk mengatakan takut akan Tuhan, tapi pada hakikatnya tidak. Maka begitu pula dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kita tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, kan perlu digugat, perlu dipertanyakan. Loh, sebetulnya kamu ini kenal Tuhan apa tidak? Bertuhan apa tidak? Lah kalau bertuhan kepada siapa kau bertuhan sampai kau tidak takut kepada Tuhan itu? Kalau kau bertuhan kepada Tuhan yang salah, ya pantas kamu tidak takut. Tapi kalau kau bertuhan kepada Tuhan yang benar, pencipta, pemelihara, dan dia yang cemburu, yang menuntut kekudusan, masa iya kau bisa bermain-main? Iya kan? Karena kalau dia tidak memeliharamu, apa yang kau andalkan dalam hidup? Nah, oleh karena itu saudara, pemahaman kita akan kebenaran Allah, pemahaman kita akan hakikat Allah menjadi sangat penting dituntut. Sehingga kita tidak sekedar menyebut Allah seperti apa yang kita dengar, tetapi kita boleh menyebut Allah dari apa pergumulan, pergaulan kita bersama dengan dia. Nah, saya kira hubungan-hubungan seperti ini yang menjadi serius sekali terganggu. Karena banyak sekali sebetulnya kita mengatakan Allah dari apa yang kita dengar, tetapi bukan menjadi sebuah pengalaman atau bagian di dalam kehidupan kita di mana Allah berinteraksi dengan kita. Dan kita berinteraksi dengan Allah dan menikmati kebersamaan itu. Saya pikir ini menjadi satu hal yang serius yang perlu kita pikirkan. Karena saya merasakan betul kekosongan-kekosongan umat beragama, khususnya umat Kristen, ada pada sisi ini. Sehingga Tuhan itu sekedar disebut, tetapi bukan Tuhan yang hidup, yang menghidupi kehidupan itu. Nah, jadi saudara yang kekasih, takut akan Tuhan, jangan lupa karena dia pencipta. Takut akan Tuhan, jangan lupa karena dia pemelihara. Takut akan Tuhan, jangan lupa karena dia pencemburu yang akan menuntut orang yang berbuat dosa. Karena itu dia menuntut kekudusan di tengah-tengah kehidupan anak-anak manusia. Nah, oleh karena itu dalam perspektif seperti ini, jikalau dia pencipta, berarti dia bisa mengadakan kita yang tidak ada menjadi ada, maka dia bisa meniadakan kita yang ada. Kalau dari tidak ada, dia bisa membuat kita jadi ada, namanya ex nihilo. Betapa ajaibnya dia. Dan kalau dia sudah bisa membuat kita dari tidak ada menjadi ada, betapa mudahnya bagi Tuhan untuk meniadakan kita yang ada. Karena mengadakan yang tiada saja bisa kok. Lah apalagi meniadakan yang ada, sederhana sekali bagi dia. Nah, oleh karena itulah rasa takut akan Tuhan harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Rasa takut akan Tuhan harus di-maintain sebaik-baiknya supaya menjadi satu rasa takut yang membawa kita makin hari makin dekat kepada Tuhan Sang Pencipta yang bisa membuat kita ada dari tiada. Karena itu ingatlah, dia bisa membuat kita tidak ada dari yang ada. Karena itu takutlah pada dia, supaya dia tetap memeliharamu, supaya dia tetap menjadi Tuhanmu. Dan dia yang bisa membuat kita ada menjadi tidak ada. Dan yang sudah membuat kita dari tidak ada menjadi ada, dia memelihara kita. Maka dalam pemeliharaan itu seperti yang saya katakan di depan, bukankah takut akan Tuhan menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena tanpa dia hidup kita tidak akan mempunyai arah yang pas. Tanpa dia pergumulan demi pergumulan akan menjadi kepahitan dan kesakitan yang menghimpit, menghancurkan kita. Tetapi di dalam takut akan Allah yang kita tumbuh kembangkan, karena dia sang pemelihara, maka kita akan menikmati pemeliharaan itu dan artinya juga menikmati kehidupan yang kita hidupi, saudaraku. Maka disitulah nikmatnya kebersamaan kita dengan dia. Ya. Jadi saya pikir ini menjadi satu bagian yang sangat penting sekali untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam konsep dan pemahaman kita. Oleh karena itulah menumbuh kembangkan takut akan Allah itu sangat penting. Tetapi tentu tidak boleh dalam takut akan Allah yang gelap mata. Yang sekedar sebuah statement tetapi sebetulnya tidak dipahami secara utuh. Apa maksudnya? Takutlah akan Tuhan Allahmu. Karena memang engkau layak takut kepada dia. Yang sudah menjadikan engkau dan dia sudah memeliharamu di dalam hari-hari hidupmu. Sehingga sebetulnya tidak ada satu hari akan bergulir. Menemukan kebaikan jikalau bukan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan itu sendiri. Karena itu tidak ada sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Pemazmur mengatakan, ya, Tuhan menyediakan segala sesuatu ketika kita masih tidur. Yang artinya, kalaupun kita kerja dan menemukan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan, jangan lupa, Ia menyediakan bagi kita dan kita mendapatkan dalam pencarian. Tetapi jikalau dia tidak menyediakan, ya kita tidak akan pernah menemukan dalam pencarian kita. Nah, itu harus bagian penting kita pikirkan sama-sama.
Ya. Oleh karena itu saudara, bukan siapa engkau yang menjadi penting, tapi bagaimana engkau percaya dan menggantungkan kepercayaanmu seluruh hidupmu kepada Dia. Itu yang terpenting. Takut akan Tuhan akan membawa kau pada pengenalan pemahaman yang sungguh. Takutlah kepada Tuhan Allahmu, karena Dialah penebus yang mencari kita dalam keberdosaan kita. Takutlah kepada Tuhan Allahmu, karena Dia sudah menyelamatkan kita dari seluruh dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus, Tuhan anaknya. Takutlah akan Tuhan. Karena bagaimana mungkin engkau tidak takut? Jikalau bukan Dia, kita dalam kebinasaan. Tapi karena Dia, kita mendapatkan penebusan. Bagaimana bisa kita hidup tidak takut akan Dia? Hanya ada satu kata. Dosa yang membutakan kau lah yang membuat kau tidak takut akan Tuhan. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Tetapi orang-orang percaya yang menemukan kesejatian kebenaran sudah seharusnya dia takut akan Tuhan. Karena itu, jikalau takut akan Tuhan berkurang pada dirinya, atau bahkan mungkin sudah mulai menghilang, menangislah. Kau ada pada titik rawan yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengerikan. Bersegeralah, bergegaslah, berbaliklah, kembalilah kepada Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan suka di dalam kehidupannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan memelihara hubungan baiknya dengan Tuhan melalui perenungannya. Jam doanya, saat teduhnya, membawa dia semakin hari semakin dekat dengan Tuhan yang hidup itu. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan terus melakukan pergumulan demi pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Untuk menemukan kesejatian kebenaran, mengapresiasi kebenaran, melakukan kebenaran di dalam konteks takut akan Tuhan. Karena itu orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjadi hidup yang sangat menyenangkan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan hidup menggembirakan, mendemonstrasikan buah-buah di dalam kehidupannya. Ini menjadi penting sekali. Karena itu saudara, takut akan Tuhan yang mendatangkan kesukacitaan itu menjadi satu yang perlu saudara pikirkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menjadi bodoh. Takut akan Tuhan tidak membuat kita kehilangan kegairahan atas hidup. Takut akan Tuhan tidak membuat kita terkurung. Tetapi takut akan Tuhan justru memerdekakan kita. Takut akan Tuhan akan memberikan berbagai nuansa dan kesukaan di dalam hidup kita. Takut akan Tuhan menolong kita menemukan kesejatian hidup itu. Karena itu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan dan pemahaman dan pengetahuan. Wow, indah sekali. Karena itu Alkitab tidak berbohong. Jikalau memberikan puncak kebahagiaan, inti kebahagiaan, pusat kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan harus menjadi kekayaan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Takut akan Tuhan harus menjadi kegairahan yang hebat di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu hidup dan menuntun, membimbing kita. Dan hebatnya lagi, takut akan Tuhan akan memberikan implikasi-implikasi yang besar di dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan membuat saudara mengalami kegairahan hidup. Pertama tadi seperti saya katakan, merdeka dari perasaan-perasaan, himpitan-himpitan yang menekan kita dalam tatanan nilai kehidupan kita. Kita merdeka dari perasaan takut terhadap apapun yang ada di dalam kehidupan. Karena takut akan Tuhan. Secara positif, menghilangkan rasa takut yang negatif kepada hal-hal apapun, termasuk dalam perjalanan menyongsong masa depan. Karena bersama Tuhan. Nah oleh karena itu, di dalam kegairahan dan keberanian, kesungguhan untuk menyongsong masa depan, karena di dalam takut akan Tuhan menemukan kemerdekaan, akan membuat kita menjadi orang-orang yang ekstra luar biasa, bukan? Wow. Oleh karena itulah dia berkata, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia di dalam takut akan Tuhan itu. Maka dikatakan Tuhan akan memeliharamu. Ya, membawamu kepada kehidupan yang berkelimpahan dengan berkatnya. Itu sebab orang takut akan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan tergantung berapa besar ekonominya. Kebahagiaan itu tidak tergantung berapa sehatnya dia. Kebahagiaan itu tidak tergantung di mana kondisi atau berapa tingginya posisinya. Tetapi kebahagiaan itu tergantung kepada berapa takutnya dia akan Tuhannya. Maka Tuhan akan memberikan dia kekuatan di dalam kesakitan. Dan Tuhan akan memberikan dia rasa syukur yang limpah di dalam kekurangan. Maka bayangkan, ketika dia berlimpah dan berkelebihan dalam hidupnya, maka baginya itu bukan masalah. Karena ketika kurang saja pun dia mampu bahagia.
Maka naik turun, kurang tambah, sehat sakit, itu hanya menjadi dinamika dalam kehidupan. Tetapi pada inti dan hakikatnya dia tetap kuat menaruh pengharapan kepada Tuhan itu. Nah jadi saudara, kita perlu untuk betul-betul sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, berjalan bersama dengan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini penting. Nah jadi ini menjadi pergumulan-pergumulan serius saudaraku. Yang penting untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menghidupi hidup yang berkehidupan. Wow. Itu istilah kerennya begitu ya. Sehingga kita menjadi kuat dan tangguh di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Oleh karena itu, jangan lari dari pimpinannya. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Takutlah akan Dia. Karena itu akan menjamin kehidupan bukan hanya dirimu, tetapi anak cucumu. Karena itu akan memberikan ketenangan, kelegaan bagimu. Hari ini saya pikir kita perlu memikirkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya untuk menunjukkan keberanian, coba mendemonstrasikan tidak takut akan Tuhan. Preman-preman, wah mereka bikin apa saja. Supaya kelihatan mereka berani dan garang, dan orang takut kepada mereka. Tapi untuk membuat orang takut kepada mereka, mereka tidak takut kepada Tuhan. Yaitu dengan garang tadi. Dengan menekan, dengan menghimpit tadi. Maka tragedi menjadi satu tragedi yang sangat memilukan. Dia tidak takut kepada Tuhan untuk membuat orang takut kepada Dia. Tetapi dia tidak sadar. Dia sedang membunuh dan menghabiskan dirinya. Kehilangan cinta kasih daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia merasa tidak perlu untuk membuat orang takut. Justru orang yang takut akan Tuhan menimbulkan rasa suka dan rasa senang dari orang lain terhadap dirinya. Karena dia diliputi dan hidup dalam kebenaran. Bukankah suami yang takut akan Tuhan pun akan memberikan kegairahan, kesenangan di dalam rumah terhadap istrinya. Dan orang tua yang takut akan Tuhan akan memberikan ketenangan bagi batin anak-anaknya. Sebaliknya, pria-pria, suami-suami yang tidak takut akan Tuhan hanya menciptakan rasa takut, kemarahan kepada istrinya. Dan orang-orang tua yang tidak takut akan Tuhan akan menciptakan malapetaka di dalam rumahnya. Anak-anak itu hanya tunduk karena rasa takut. Sampai usianya kemudian menanjak dewasa. Dan satu waktu ketika dia lepas karena merasa sudah dewasa. Ia akan menjadi bumerang yang menghantam kehidupan keluarga. Ia akan mengekspresikan rasa marahnya dengan cara-cara yang sering kali tidak terbayangkan oleh kita. Mengerikan dan menakutkan. Cenderung menciptakan kerusakan demi kerusakan. Nah kalau sudah begitu, terlambat semua. Jadi kau mau bahagia keluargamu, takutlah akan Tuhan. Karena takut akan Tuhanmu akan memberikan damai dan tenang di dalam keluargamu. Jadi saudara jangan membayangkan takut akan Tuhan itu semacam sebuah kengerian yang salah. Ya, waduh ngeri, nanti Tuhan hukum, nanti ke neraka, takut Tuhan. Bukan sekedar begitu. Takut kepada Tuhan memang karena sudah seharusnya kita takut pada Tuhan. Dia menjadikan kita, Dia menciptakan kita. Jadi takut akan Tuhan itu bukan menciptakan suasana ketakutan, tapi ketenangan. Takut akan Tuhan itu bukan menciptakan suasana keterhukuman, tetapi kemerdekaan. Jadi, bukankah sebuah kebodohan kalau kita tidak takut kepada Tuhan, malah takutnya kepada setan. Tidak takut kepada Tuhan, malah takutnya kepada atasan. Tidak takut pada Tuhan, malah takutnya pada realita kehidupan. Aneh sekali. Kita akan dikurung dalam ketidakpastian. Karena realita hidup pasang surut. Tetapi takut akan Tuhan, kita ada dalam sebuah kepastian. Pengharapan yang kuat dan jaminan dari Dia, Sang Pencipta, Pemelihara, yang cemburu terhadap umatnya yang melakukan dosa, tetapi sekaligus Dia yang menebus orang berdosa. Jadi itu camkan dan pikirkan baik-baik dalam kehidupanmu. Jangan habiskan rasa takutmu pada tempat yang salah. Takut pada masa depan, takut pada kehidupan. Tapi habiskan rasa takutmu pada tempat yang pas dan tepat. Takut akan Tuhan. Hidup memuliakan namanya. Karena itu, ini menjadi kata kunci untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, saya harap saudara mau memeriksa diri saudara. Jangan terlalu sombong dan menepuk dada. Dan berkata, aku tidak punya rasa takut terhadap hidup ini. Apa iya? Kau hanya akan mempunyai rasa tidak takut pada hidup ini kalau kau takut akan Tuhan. Tetapi jika kau tidak takut akan Tuhan, kau menyebut kau tidak takut pada realita hidup ini, sebetulnya kau hanya sedang membohongi dirimu saja. Ya. Kau hanya mengatakan tidak takut karena belum datang malapetaka dalam hidupmu. Tapi kalau malapetaka sudah datang dalam hidupmu, seorang preman sehebat apapun
Kalau dokter sudah vonis you cancer dan sorry, tidak bisa lagi diobati. Tinggal tunggu maut. Mungkin dia akan menunjukkan kekerasannya. Wajahnya dibuat-buatnya tenang supaya terlihat kesejatian kepremanannya. Tapi batinnya tidak akan pernah bisa disembunyikannya. Hatinya tidak akan pernah bisa dibohonginya. Bahwa dia mengalami ketakutan. 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 Dan sekali lagi ketakutan. Maka engkau sudah terjebak pada perangkap yang salah. Karena itu tak perlu gengsi sebetulnya ya. Waktu kita mau takut sama Tuhan. Nah, membina hubungan seperti inilah indah. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menjadi koruptor, bukan? Orang yang takut akan Tuhan hidup akan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membawa jiwa pada Tuhan, bukan? Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kelimpahan keindahan dalam kehidupannya. Mengapa kita tidak takut akan Tuhan? Karena itu takutlah akan Tuhan. Karena memang itulah pusat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Saudara, coba pikirkan, coba camkan. Mungkin hidup kita selama ini salah langkah. Ya, karena itu takut akan Tuhan tidak sama dengan mulut kita bilang takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan sama dengan hidup kita mengekspresikan cinta kasih yang utuh dalam buah-buah yang nyata yang bisa dilihat mata telanjang manusia. Dan manusia bisa menilai itu dan tahu inilah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak bisa dimanipulir. Ya bukan sekedar gaya atau penampilan kerohanian anak manusia. Ya bukan sekedar teriakan atau kesaksian yang berkata aku takut akan Tuhan. No. Ya sebuah buah kehidupan yang tampak nyata. Yang bisa dilihat. Ya bukan sebuah demonstrasi keagamaan. Tapi keluar dan mengalir dari hati yang jujur. Yang takut akan Tuhan. Karena itu sekali lagi. Penting. Kalau kita mungkin merasa saya sih sudah takut akan Tuhan gitu ya. Jujur. Periksa hatimu. Apa iya kau takut akan Tuhan? Sehingga Tuhan nomor satu dalam pengertian yang utuh. Bukan nomor satu karena kau mencari bantuan kepada dia. Nomor satu karena kau menomor satukan dia. Di dalam ketetapan-ketetapannya. Dan engkau memilih ketetapannya. Dan bukan ketetapan dunia. Sehingga engkau berani seperti apa yang dikatakan Yesus. Kalau kita mau ikut dia. Sangkal diri kita. Kan begitu. Pikul salib kita. Maka penyangkalan diri pemikulan salib menjadi keindahan. Karena dalam respek kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena itu peliharakan dalam batinmu. Jangan pergi. Dan jangan melangkah kemanapun. Kalau kau belum memiliki utuh cukup. Takut akan Tuhan. Berhenti di tempatmu. Berdoa. Minta ampun. Kalau kau salah. Tapi bangun. Dan tatap ke depan. Katakan. Beruntunglah aku takut akan Tuhan. Tuhan menolongmu. Tuhan memberkatimu. Sebagai suami, istri, orang tua, anak. Yang takut akan Tuhan. Maka bahagia menjadi bagianmu. Amin.